Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi akan menjelaskan tentang desain basis data yang dibimbing oleh Rengga Asmara Eskom OCA. Yang pertama, tujuan 1 untuk memahami aturan sistem informasi dalam organisasi. Yang kedua, memahami proses desain basis data. Organisasional kontes untuk pembangunan sistem basis data. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Terdapat aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data dilihat sebagai bagian sistem informasi dalam aplikasi berskala besar. Basis data sebagai manajemen resource informasi dalam organisasi dan kelangsungan hidupnya harus tetap berjalan. Siklus sistem informasi. Siklus sistem informasi disebut siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro meliputi 6 tahap dalam proses perancangan. 3 tahap yang umum dalam perancangan basis data adalah rancangan konseptual, rancangan logika, dan rancangan fisik. Sedangkan tahap inisial adalah koleksi dan analisa kebutuhan yang biasanya termasuk dalam tahap pradesain. Siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. 1. System definition. 2. Database design. 3. Database implementation. 4. Loading or data conversion. 5. Aplikasi conversion. 6. Testing dan validation. 7. Operation. 8. Monitoring dan maintenance. Terdapat 6 tahap utama dalam proses desain basis data, yaitu 1. Koleksi dan analisa kebutuhan. 2. Desain basis data konseptual. 3. Pemilihan DBMS. 4. Pemetaan model data. 5. Desain basis data fisik. Dan 6. Implementasi dan tuning sistem basis data. 1. Koleksi dan analisa kebutuhan. Sebelum melakukan desain basis data, harus mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin. Untuk menentukan kebutuhan, pertama kali harus diidentifikasi bagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk di dalamnya pemakai dan aplikasi baru dan yang sudah ada, kemudian kebutuhan dikoleksi dan dianalisa. 2. Desain basis data konseptual. Tahap kedua dari perancangan basis data melibatkan 2 aktivitas paralel. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. 3. Pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih. Hal-hal yang harus dipertimbangkan secara ekonomi dan faktor organisasi adalah software acquisition cost, maintenance cost, hardware acquisition cost, database creation dan conversion cost, personal cost, training cost, operating cost. Pemetaan model data. Pemetaan model data adalah membuat skema konseptual dan skema eksternal dalam model data dari DBMS terpilih dengan memetakan skema tersebut. Proses pemetaan dalam 2 bentuk. Yang pertama, sistem independent mapping, yaitu pada bentuk ini pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus data kasus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Yang kedua, tailoring the schemas to a specific DBMS, yaitu DBMS yang berbeda
mengimplementasikan model data dengan menggunakan permodelan khusus. Yang kelima, desain basis data fisik. Perancangan basis data fisik adalah proses memilih struktur penyimpanan khusus dan mengakses path untuk file basis data untuk mendapatkan performansi yang baik pada aplikasi basis data. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menuntun pemilihan rancangan basis data fisik, yaitu waktu respon, utilitas ruang penyimpanan, transaction throughput. Kemudian yang nomor 6 yaitu implementasi basis data dan tuning. Transaksi basis data harus diimplementasikan dengan aplikasi yang dibuat programming berdasarkan spesifikasi konseptual dari transaksi dan kemudian menulis dan melakukan uji coba kode program dengan perintah DML. Jika transaksi siap dan data disimpan ke basis data, tahap perancangan dan implementasi selesai dan tahap operasi dari sistem basis data dimulai. Untuk latihan soal nomor 1 yaitu sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Jawabnya yaitu nomor 1, koleksi dan analisa kebutuhan. Yang kedua, desain basis data konseptual. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Yang keempat, pemetaan model data atau disebut juga desain basis data logika. Yang kelima, desain basis data fisik. Yang keenam, implementasi dan tuning sistem basis data. Untuk soal nomor 2 yaitu manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data. Mengapa? Jawabnya yaitu yang paling utama dalam tahap perancangan database adalah pada tahap koleksi dan analisa kebutuhan. Karena untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada dan para user yang baru beserta aplikasi-aplikasinya. Kebutuhan-kebutuhan dari para user dan aplikasi-aplikasi inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Untuk soal nomor 3 yaitu mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel. Agar menghasilkan skema basis data konseptual dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Soal nomor 4, mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Jawabnya yaitu 1. Tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Yang nomor 2 yaitu skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Yang ketiga yaitu skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Yang keempat yaitu deskripsi diagram dari skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakai basis data, desainer, dan analis. Karena model data level tinggi biasanya berbentuk konsep dan mudah untuk mengerti daripada model data DBMS yang level lebih rendah atau definisi sintak data komunikasi yang berhubungan dengan desain skema menjadi lebih kelihatan. Soal nomor 5 yaitu mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan. Jawabnya yaitu untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin. Soal nomor 7 yaitu bagaimana karakteristik dari model data
untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Jawabnya yaitu 1. Expressiveness, yaitu model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Yang kedua yaitu simplicity and understandability, yaitu model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Yang ketiga yaitu minimality, yaitu model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Nomor 4 yaitu diagrammatic representation, model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Yang kelima, formality. Skema konseptual ditampilkan dalam model data harus mempresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Soal nomor 8 yaitu apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual. Yang pertama yaitu sistem independent mapping. Pada bentuk ini pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus data atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Yang kedua yaitu tailoring the schemas to a specific DBMS, yaitu DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Nomor 9 yaitu strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan. Yang pertama yaitu top-down strategi, dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. Nomor 2 yaitu bottom-up strategi, yaitu mulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian kombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Yang ketiga, inside-out strategi merupakan kasus khusus dari bottom-up strategi, di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Model kemudian diisi dengan konsep baru pada konsep yang sudah ada. Kita dapat tentukan beberapa tipe entiti nyata dalam skema dan dilanjutkan dengan menambah tipe entiti dan relasi yang berhubungan. Nomor 4 yaitu mix strategi, yaitu kebutuhan dibagi berdasarkan top-down strategi. Bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. Jadi strategi ini mengkombinasikan beberapa skema. Soal nomor 10 yaitu sebutkan langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Caranya yaitu 1. Identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, maka menentukan konstruksi khusus dalam skema yang mempresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Korespondensi diidentifikasi sebelum integrasi diproses. Yang kedua yaitu modifikasi view untuk kesesuaian dengan yang lainnya. Satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Beberapa konflik diidentifikasi sebagai hal pertama yang harus dipecahkan. Yang ketiga yaitu menggabungkan view. Skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Konsep yang berhubungan dipresentasikan hanya sekali dalam skema global dan pemetaan antara view dan skema global ditentukan. Hal ini merupakan langkah yang sulit untuk melakukan pada basis data
yang sebenarnya yang melibatkan ratusan entiti dan relasi. Hal ini melibatkan sejumlah intervensi manusia dan negosiasi untuk memecahkan konflik dan mendapatkan solusi yang dapat diterima untuk skema global. Yang nomor 4 yaitu restrukturisasi, yaitu sebagai langkah akhir. Skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Soal nomor 11 yaitu sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi, yaitu pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Soal nomor 12 yaitu apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen. Pemetaan sistem independen adalah pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model data tersebut.